Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi belajar yang JS-nya. Kita akan menambahkan sebuah data kepada tabel database menggunakan React.js ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar menampilkan data menggunakan metode get ya. Sekarang kita akan melanjutkan menggunakan metode post untuk menambah data di tabel database kita ya. Di sini nanti kita akan nambah beberapa data ya. Oke. Dan data tersebut nanti secara otomatis pasti akan tampil pada aplikasi React.js kita di router mahasiswa. Jadi nanti kita akan nambah di sini ya. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi kita ya. Di list komponen seperti ini. Kemarin terakhir kita udah di list komponen ya. Nanti kita akan tambahkan sebuah button baru di sini. Ya. Apa nih? Buttonnya adalah env link saja ya. Seperti ini. Button tambah data ya. Colornya sukses. Coba. Ini ya, nanti kita akan memaksimalkan ini. Oke, sekarang sebelumnya kita harus tambahkan sebuah komponen ya untuk menampilkan form-form inputan data. Oke. Komponen di kelas ya, seperti biasa di kelas saja karena kita masih belajar CRUD menggunakan kelas komponen. Saya bikinkan sebuah seperti ini, tambah komponen.csx sama ya. Nah, untuk inisiasi state-nya saya gunakan name ya. Karena kita akan nambahkan name, nama sama jurusan. Oke, lalu saya juga akan menampilkan respon dari pemanggilan REST API kita ya. Di sini saya tentunya akan mengimport terlebih dahulu Axios-nya from Axios ya. Lalu kita buat constants dulu. API-nya adalah TP localhost 3001 ya, ini jangan sampai salah ya. Localhost 3001. Oke. Kemudian di sini ya, karena saya akan membuat sebuah form ya. Saya import dulu apa ya? Container kolom row form group ya. Form group alert label input button dari React ya, seperti ini. Oke, saya juga akan mengimport link ya. Router DOM. Nah, seperti ini. Saya menambahkan ini, kemudian di return-nya saya tampilkan form untuk melakukan input data ya. Kontainer, di dalam kontainer saya masukkan tambah data ya, form tambah data seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan form ya. Si formnya tentunya dia punya kolom ya, kolom dulu. Di setiap kolomnya saya pengen tambahkan label dulu ya, labelnya sama name, lalu saya tambahkan form group. Nah, di dalam form group ini dia
saya tambahkan row seperti ini ya. Ada kolom. Nah, isinya adalah input ya, input. Oke, input type-nya adalah text ya. Name-nya adalah name. Oke. Nah, kita akan membuat name dulu ya, seperti ini. Lalu placeholder-nya adalah masukkan name. Seperti ini. Oke. Kita coba panggil dulu ya. Bikin router dulu, mahasiswa tambah isinya adalah tambah komponen. Oke, dia otomatis terimport. Form is not defined. Form, bukan from ya, form. Oke. Belum bisa ya, karena saya belum panggil. Jadi di list ya tadi ya kan ya, di list nothing-nya saya panggil ref siswa tambah. Coba ya. Oke, nih formnya seperti ini. Saya tambahkan beberapa form ya. Tinggal nama ya. Oke. Nama save. Saya tambahkan lagi sun ya, jurusan, masukkan sun seperti ini. Oke. Saya tambahkan button. Find di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau kita coba ini berhasil ya. Masukkan. Oke. Sekarang saya bikin sebuah fungsi ya untuk melakukan handle chain. Jadi ketika nanti ada perubahan data di inputan, di value-nya itu nanti dia bisa tersimpan dalam sebuah state. Nah, di sini saya tambahkan value ya, value. Oke, value itu apa isinya? Isinya adalah this.state.name ya, karena dia name. Oke. Yang nama dia juga nama. Sini ada jurusan. Oke. Cek. Bentar ya. Nah, ketika kita pasang value, ternyata kita tidak bisa melakukan input data ya. Oleh karena itu kita harus pasang handle change atau on change value. Jadi ketika ada perubahan data di input, bisa di handle. Nah, sekarang saya bikin sebuah fungsi namanya handle change. Ini ya, change. Ini this.setState ya, di set state-nya dia itu saya bikin sebuah data array itu target.name ya, target name dari sebuah inputan itu dia adalah target.
Nah, value ini nanti kita akan simpan di sebuah state yang akan kita kirimkan menggunakan metode post. Oke, seperti ini udah. Kita coba lagi. Oke, belum bisa ya, karena kita belum pasang di input formnya. Nah, di sini saya pasang dulu on chain. On chain ada chain ya. Itu this dot handle chain seperti ini ya. Kita copy aja seperti ini. Oke, cek. Kita coba masukkan, bisa ya sekarang ya. Oke, sekarang kita udah bisa membuat chain. Sekarang kita bikin sebuah function yang untuk menambah data ya. Saya tambahkan siswa. Namanya fungsinya adalah add mahasiswa. Oke. Arrow function seperti ini ya, seperti biasa. Nah, karena kita sudah menginstal Axios, kita pasang Axios saja, pakai Axios. Axios dot, karena menambah data berarti post ya, post seperti ini. Ada API tambah tambah ya, karena URL buat tambah datanya adalah tambah ya, seperti ini. Kemudian kita tampung datanya, nim ya. Nim itu dari state ya. Dia nama juga dari state nama. Lalu jurusan oke. Dia ini berasal dari data state yang di sini ya, dari constructor. Nah, dan masuk datanya adalah berdasarkan perubahan berdasarkan handle chain yang diinputkan dari sebuah form yang menggunakan fungsi on change di sini ya. Jadi ketika nanti ada perubahan value di sini, dia akan tersimpan di dalam state ini. Nah, state ini nanti kita akan tampung dulu seperti ini. Nah, then ya, kita tampilkan dalam bentuk JSON. Nah, si JSON-nya itu nanti cek dulu ya, ketika JSON-nya nilainya JSON dot data dot statusnya adalah 200 ya. Jadi kan kita sebelumnya udah bikin REST API ya, ketika kita berhasil memanipulasi data bahwa statusnya akan jadi 200 ya, makanya saya pasang 200 di sini, status 200 gitu. Kemudian kita berubah state-nya itu responnya adalah json.data.values. Nah, kemudian ketika gagal, berarti kita juga sama ya, tampilkan state juga sama ya, karena nanti values responnya dia gagal bertambah, yang ini berhasil ditambahkan gitu ya. Oke, sekarang kita pasang di buttonnya nih, on klik ya, klik. Nah, this dot add mahasiswa seperti ini. Oke, kita cek dulu ya berhasil atau tidaknya. Kita menambahkan data ya. Coba seperti ini, kita masukkan Gus Hendrawan contohnya. Soalnya dia teknik informatika. Ketika kita submit, kita belum mengasih sebuah informasi dalam bentuk alert, tapi kita coba cek dulu di sini apakah. Nah, sekarang Agus Hendrawan sudah masuk. Kita masih penasaran ya saya tambahkan lagi di sini Edi. Ini saya rubah jadi seperti ini. Oke, cek lagi. Oke, Edi juga udah masuk ya ternyata. Nah, sekarang kita buat sebuah alert ya. Tapi saya tampung dulu di sini.
dalam bentuk display itu non dulu ya. Nah, display down ini untuk menghidden dan menampilkan sebuah alert ya. Makanya kita tambahkan juga di sini display itu jadi block, sama ya. Di sini juga display jadi block. Oke. Blok. Nah, di bawahnya form teman data saya tambahkan alert ya untuk menampilkan this state.respond ya untuk menampilkan data respon ya. Seperti ini ya, nanti muncul seperti ini. Tapi kita harus cek dulu state-nya apakah display-nya non atau terhidden sama block. Jadi kalau masih awal tuh dia non atau nggak tampil, tapi kalau dia udah menampilkan data respon dia akan memunculkan kembali. Color-nya saya pakai color-nya adalah success seperti ini ya. Nah, default-nya adalah style-nya adalah hidden ya. Jadi this dot state. Nah, oke, jadi awalnya si alert ini dia non dulu ya, nggak tampil ya. Tapi ketika kita udah berhasil menambahkan data menggunakan metode post, dia akan state-nya akan dirubah jadi block seperti ini, maka dia akan tampil. Kita cek. Ini kan nggak ada data ya, misalnya belum ada data, makanya dia nggak ada muncul alert di sini. Tapi ketika kita menambahkan data seperti ini, misalnya Denny setiakan, lalu tulisannya sistem informasi, kita submit. Nah, nanti muncul data seperti ini, teman-teman ya. Ketika kita klik mahasiswa seperti ini, maka si Denny ini sudah masuk pada list mahasiswa. Jadi begitu ya teman-teman ya, cara menambah data pada React.js menggunakan Axios ya tentunya ya. Di kira-kira itu nanti kita akan lanjut untuk melakukan update data atau edit data di React.js. Oke, semoga bermanfaat.